Saudara-saudari, Annelies Marie Frank atau sering disebut sebagai Anne Frank adalah seorang remaja korban Holocaust yang paling sering dibicarakan. Buku hariannya yang terselamatkan berjudul The Diary of Young Girl diadaptasi dalam berbagai drama dan film. Buku hariannya mengisahkan bagaimana Anne Frank dan keluarganya bersembunyi dalam masa pendudukan Nazi Jerman di Belanda pada Perang Dunia Kedua. Anne lahir di Frankfurt, Jerman 12 Juni 1929, namun menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Belanda. Mereka bersembunyi selama 2 tahun sebelum akhirnya ditemukan dan dikirim ke kamp konsentrasi. Penyiksaan, kerja paksa, kekejaman yang di luar nalar, wabah penyakit, kelaparan, bahkan pembunuhan massal adalah pemandangan sehari-hari. Baik ketika di kamp Auschwitz, Libau, Bergen-Belsen, pada awal 1945 epidemi tifus dan demam tifoid melanda kamp, menewaskan lebih 17.000 tahanan. Diduga Anne dan Margot, saudarinya, meninggal dalam epidemi ini. 2 teman yang sempat menjumpainya bersaksi bahwa tubuh Anne tinggal tulang berbalut kulit, botak dan begitu lemah. Diperkirakan mereka meninggal sekitar bulan Februari 1945. Nah, saudara-saudari, kendati sepanjang hidupnya yang Anne Frank saksikan adalah kekejaman yang dilahirkan oleh kekuasaan yang menindas, namun satu catatan yang luar biasa ditemukan dalam tulisan di buku harian Anne Frank, bahwa ia menolak untuk mengakui kekuatan dalam kekuasaan yang menindas itu. Di mata remaja ringkih ini, kekuasaan yang menindas hanyalah refleksi dari kelemahan, dari perasaan insecure atau perasaan terancam dan tidak percaya diri. Bukankah banyak orang yang menutupi kelemahannya dengan menindas orang lain? Tidak heran jika Anne Frank menulis, untuk jangka panjang, senjata yang paling ampuh adalah kebaikan hati dan kelemah lembutan. Tulisan itu merefleksikan bahwa kebaikan hati dan kelemah lembutan lebih ampuh, lebih berdaya guna, lebih dahsyat daripada kekuasaan yang menindas. Penindasan adalah tanda kelemahan. Kelemah lembutan adalah kekuatan. Suatu pemikiran, prinsip, dan kebenaran yang tidak asing bagi kita para murid Tuhan Yesus. Bagi Yesus, kelemah lembutan juga menjadi kekuatan yang mengubahkan, bahkan menyembuhkan dunia. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Saudara-saudari, kekerasan dan kekuasaan yang menindas tidak akan memenangkan apapun di bumi ini selain dari kebencian, permusuhan, dan kehancuran. Justru kelemah lembutan yang memenangkan kehidupan, menyembuhkan, dan membangun kehidupan. Kembali Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kelemah lembutan yang beriringan dengan kerendahan hati akan mendatangkan ketenangan jiwa. Maka tentu sebaliknya, kekuasaan yang menindas, kekerasan hati itu hanya akan menghasilkan kemenangan palsu, tipu daya, dan kegelisahan. Tidak ada ketenangan jiwa di dalam kekerasan hati. Coba bayangkan sebuah dunia yang isinya adalah balas-membalas, saling mengancam, berebut kekuasaan, saling menindas, suka berkonflik, dan melanggengkan permusuhan.
Coba bayangkan ruang publik yang diwarnai percakapan yang kasar dengan berbagai kata umpatan atau makian. Sungguh tiada masa depan. Jikalau kita menang dengan cara-cara yang keji, apakah kemenangan itu sungguh terasa sebagai kemenangan? Tidak, sebab tiada rasa hormat di dalamnya, selain dari kepatuhan yang terpaksa. Orang mungkin diam dan nampak patuh, namun bukan dari hatinya. Ia hanya takut, tetapi tanpa rasa hormat. Sebaliknya, kita senantiasa merindukan suatu kehidupan yang penuh kelemah lembutan, tutur kata yang sopan, ketulusan dan kerendahan hati, belas kasih dan kebaikan, pengampunan dan perdamaian. Sebab di situ kemudian dunia menjadi rumah yang sejahtera. Satu sama lain menjadi saudara dan saudari. Tidak ada yang dikalahkan dan mengalahkan. Tidak ada yang ditindas dan menindas. Tidak ada yang menjadi korban dan yang mengorbankan. Sebab bahasa yang kita pakai adalah kelemah lembutan. Tuhan Yesus telah menyatakan kelemah lembutan dengan konsisten. Oleh karena itu mari kita juga mengerjakannya, saudara-saudari. Dunia yang keras ini membutuhkannya. Amin.